Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Valialina dengan NIM 02403008, Prodi Sistem Informasi Universitas Lamapa Pondok. Mohon izin kepada Bapak Ismail Eskom Mkom selaku dosen pengaku sistem basis data. Pada video kali ini, saya akan membuat database jadwal kuliah menggunakan aplikasi Exam dan MySQL. Pada pembuatan database, kita menggunakan bahasa SQL yaitu DDL dan DDL. Adapun perintahnya yaitu show table untuk menampilkan data dalam database, create digunakan untuk membuat data, dan adapun perintah select, insert into, dan lain-lain. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembuatan database-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal aplikasi Exam dan MySQL. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita start. Ini juga kita start. Langsung saja kita ke aplikasi MySQL. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pertama, saya akan membuat database jadwal kuliah dengan perintah create database db jadwal kuliah. Terus kita run. Lanjut mengaktifkan database menggunakan use db jadwal kuliah. Terus kita run. Selanjutnya saya membuat tabel pertama menggunakan perintah create table. Di sini saya akan membuat tabel mata kuliah. Kemudian show table untuk melihat tabel yang sudah kita buat. Langsung saja kita run lagi. Dan perintah db underscore mata kuliah untuk melihat struktur tabelnya. Nah, di sini akan muncul tabel yang sudah dibuat. Berikut saya akan membuat tabel kedua menggunakan perintah create table yaitu tabel dosen. Kemudian show table untuk melihat tabel yang sudah kita buat. Langsung saja kita run lagi. Dan perintah db underscore mata kuliah untuk melihat struktur tabelnya. Di sini akan muncul tabel yang sudah dibuat. Selanjutnya tabel ketiga sama seperti tabel pertama dan kedua menggunakan perintah create table. Di sini saya akan membuat db underscore jadwal kuliah. Kemudian show table untuk melihat tabel yang sudah kita buat. Langsung saja kita run lagi. Dan perintah db underscore mata kuliah untuk melihat struktur tabelnya. Nah, di sini akan muncul tabel yang sudah dibuat. Jadi di sini saya lupa menambahkan primary key pada ID dosen, tapi sebelum menambahkan, saya cek dulu pada tabel mata kuliah untuk memastikan primary key sudah benar. Lanjut, sekarang saya akan menambahkan primary key di ID dosen menggunakan perintah alter table. Kita run. Kemudian untuk melihat tabelnya, kita run pada show table db jadwal kuliah, kemudian kita run untuk melihat struktur tabelnya. Nah, di sini sudah ada ID dosen primary key, jadi berhasil ya menggunakan alter table. Selain itu, alter juga bisa mengubah nama atau menambahkan kolom baru dan menghapus. Di sini saya akan menambahkan kolom baru pada tabel dosen menggunakan perintah alter table. Di sini saya akan menambahkan jabatan untuk TB dosen.
Nah, untuk menghapus, kita pakai perintah alter table tb_dosen drop jabatan. Nah, di situ jabatannya akan langsung hilang. Sekarang untuk menyambungkan tabel, kita ke menu Query Builder. Di sini kita cukup menarik kolom yang menjadi kunci untuk menyambungkan tabel. Nah, itulah tadi fungsi dari primary key sebagai identitas tabel yang tidak boleh kosong atau sama. Kemudian di sini cara gampang untuk menyambung tabel dengan klik kanan, kemudian kita menyambungkan tabelnya menggunakan kunci. Selanjutnya saya akan menambahkan data ke dalam tabel mata kuliah menggunakan perintah insert into. Dengan perintah ini, data langsung masuk ke tabel. Proses pengisiannya lebih cepat. Selanjutnya, search from tb_mata kuliah digunakan untuk melihat seluruh data mata kuliah yang sudah kita masukkan tadi menggunakan perintah insert into. Tabel selanjutnya langkahnya sama, jadi saya percepat saja, tinggal membuat tabel, menentukan kolomnya, lalu mengisi dengan perintah insert into. Di sini kita lanjut dengan perintah select from tb_dosen untuk melihat data dosen yang sudah dimasukkan. Nah, di sini belum ada data yang dimasukkan, jadi langsung saja kita masuk menggunakan perintah insert into. Lanjut, saya akan menambahkan data ke dalam tabel dosen menggunakan perintah insert into. Untuk tabel berikutnya prosesnya sama, jadi langsung saja saya percepat. Tinggal mengisi data dan insert into. Kita cek datanya di select from apakah sudah ada. Nah, di sini datanya sudah masuk. Nah, di sini kita lanjut perintah select from tb_jadwal kuliah untuk melihat data jadwal kuliah yang sudah dimasukkan. Nah, di sini belum ada data yang dimasukkan, jadi langsung saja kita masuk menggunakan perintah insert into. Lanjut, saya akan menambahkan data ke dalam tabel jadwal kuliah menggunakan perintah insert into. Untuk tabel berikutnya prosesnya sama saja, jadi langsung saja cepat videonya. Untuk melihat apa datanya sudah masuk, langsung saja kita ke select from tb_jadwal kuliah. Nah, di sini datanya sudah masuk semua ya. Oke, semua data di dalam tabel sudah selesai saya masukkan dan struktur database juga sudah lengkap. Sekarang saya langsung keluar dari aplikasi MySQL dengan cara langsung saja kita klik ini karena datanya otomatis tersimpan. Kemudian kita masuk ke exam. Nah, yang ini kita stop, ini juga kita stop, langsung saja kita exit. Itulah tadi proses pembuatan database jadwal kuliah menggunakan aplikasi exam dan MySQL. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.